Oh ya, Oke, oke. kita Recording start. Tuh. Nah, iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Mari kita sebelum memulai Zoom pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Sebelumnya, mari kita mulai dengan apa? Bismillah. Dengan pembahasan terlebih dahulu tentang tentang pertemuan ketujuh, yaitu bab tema materinya hubungan warga negara dengan negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Ayo, Sopo. Iya. Halo, saya ingin bertanya mengenai apa tugas negara terhadap warga negaranya. Yuk, siapa yang mau menjawab dahulu? Saya. Ya, Mas Damar, perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Damar Andri dengan belakang NIM 159. Ingin membantu pertanyaan dari Mas Dava. Apa tugas negara terhadap warga negaranya? Yaitu memberi perlindungan hak-hak dasar, menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, terus memelihara keamanan dan ketertiban, serta membangun infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya bantu untuk menjawab pertanyaannya Mas Dava. Kalau Kemudian untuk ada apa lagi yang mau menjawab. warga negara yang di luar negeri gimana ya? Apakah masih tetap dilindungi atau bagaimana? Untuk WNA tetap masih dilindungi, dia akan mendapatkan hak-hak, tapi tidak sepenuhnya seperti warga negara Indonesia. Baik, saya izin menambahkan Mbak Zulfa. Sebelumnya Ya, boleh. perkenalkan nama saya Husni Abdul Matin, yang belakang 156. Jadi eh, tugas negara itu, terutama negara Indonesia, itu mempunyai tugas yaitu mewujudkan sebuah tujuan negara. Dan tujuan negara itu tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Di situ ada tujuan negara. Jadi kalau itu sudah dijadikan sebagai tujuan negara, maka itu adalah tugas pokok yang benar-benar harus diwujudkan oleh negara itu. Yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tujuan mulia dari bangsa Indonesia ini menjadikan dasar terbentuknya nanti kemudian adanya hubungan timbal balik antara negara dan juga warga negara. Cukup, Mas Matin. Cukup. Mungkin saya akan menambahkan sedikit
Yang pertama, tugas negara itu kayak menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Kemudian mempertahankan hubungan baik dengan negara lain dan berpartisipasi dalam kerjasama internasional. Kemudian yang ketiga, melindungi hak asasi manusia dan memastikan kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat. Kemudian menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk generasi yang mendatang. Mungkin itu saja menurut saya tugas negara. Ada yang ingin menambahkan? Cukup. Oh, Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan saya tanyakan, apakah timbal balik dari negara dan warga negara sudah terlihat? ya. Saya ingin menjawab sebentar secara singkat mungkin. Kalau untuk timbal baliknya antara negara dan warga negara itu ya mungkin jelas sudah ada ya dari berbagai layanan ya seperti pendidikan, kesehatan dan yang lain-lain. Itu sebenarnya masih ada. Tapi kemudian banyak dari warga negara itu merasa seolah-olah mereka itu seperti kurang adanya timbal balik yang dirasakan. Seperti kok warga negara itu membayar pajak itu sudah tertib, kemudian seperti apa, tetapi kemudian dari pemerintah sendiri itu kadang tidak memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, itu kan kemudian yang mengakibatkan pikiran dari masyarakat itu menjadi, oh, ini timbal balik dari negara itu sebenarnya tidak ada, padahal sudah ada dari pemerintah. Nah, itu adalah kemungkinan yang eh, saya pahami adalah karena layanan yang diberikan oleh negara itu dirasa kurang oleh masyarakat. Dan salah satu kasus yang menyebabkan layanan dari negara itu kurang kurang efektif, kurang diterima oleh masyarakat adalah salah satunya adanya penyimpangan dari hubungan timbal balik yaitu korupsi. Ketika pemerintah hendak memberikan layanan berupa pendidikan, kesehatan atau yang lain-lain itu kepada masyarakat, pasti jelas nanti ada secara turun-menurun, entah itu berdasarkan anggaran atau bantuan-bantuan. Nah, dari berbagai bantuan atau anggaran dari pemerintah itu, kemudian banyak sekali penyalahgunaan oleh eh, berbagai pejabat yang ada atau pejabat yang sudah diberikan wewenang untuk menyampaikan anggaran atau bantuan tersebut. Jadi mungkin hanya itu sedikit bagaimana kalau timbal balik dari pemerintah itu sebenarnya ada atau tidak, sudah terlihat atau tidak, sebenarnya itu sudah terlihat, tetapi pandangan masyarakat saja yang kemudian karena adanya kasus penyimpangan berupa korupsi itu kemudian dirasa menjadi kurang. Seperti itu Mbak Silva. Saya Baik. setuju dengan Mas Martin ya. Ya, Ada yang Sudah mau lengkap. menambahkan? Sudah lengkap dari Mas Martin. iya. Betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, eh, apa yang sebenarnya apa keuntungan adanya timbal balik
antara warga negara, antara negara dan warga negara. Mungkin itu yang saya tanyakan. Ada yang mau menjawab? Eh, sedikit Mas saja. Dava atau Mbak Nanda? Mas Martin sebentar. Oh, mau menjawab pertanyaan dari Mas Dama. Memenuhi kepentingan nasional suatu negara dan menjamin keberadaan suatu negara di depan negara lain, maupun membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa, dan menyelesaikan beragam permasalahan internasional. Setahu saya sih itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Baik, betul sekali Mbak Nanda. Menurut saya sepakat karena hubungan timbal balik antara warga dan negara itu sebenarnya sangat begitu penting karena segala fasilitas publik atau pelayanan seperti tadi ya pendidikan atau kesehatan dan yang lain-lain itu penyediaannya juga dari negara walaupun nantinya juga terdapat anggaran dari pemerintah itu berasal dari pajak-pajak dari warga negara. Mungkin timbal balik itu sangat penting. Apakah sudah cukup? Udah. Udah. Sudah. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman. Bagaimana pendapat, pandangan teman-teman terhadap Diulangi Mbak pertanyaannya apa? Putus-putus, Mbak Nanda. mana dengan naturalisasi pemain nasional Indonesia? Sinyal. Bagaimana pendapat teman-teman dengan naturalisasi pemain timnas nasional Indonesia? Jadi karena ini menyangkut kewarganegaraan, Mbak Nanda, ini sebenarnya diperbolehkan ya naturalisasi itu. Karena ya mungkin ada beberapa syarat dari Undang-Undang Dasar itu yang kemudian diperbolehkan adanya naturalisasi. Dan kemudian naturalisasi ini juga ternyata berakibat baik juga bagi negara Indonesia sendiri. Yang pertama, ketika pemain timnas yang diambil, yang naturalisasi itu jelas bukan pemain yang ecek-ecek. Timnas juga menyeleksi
mana pemain yang bagus untuk kita naturalisasi. Itu selain yang pertama meningkatkan kebaikan di bidang olahraga sepak bola, tentunya juga ada yang lain. Bisa kita bayangkan Mbak Nanda, kalau naturalisasi itu kan jelas nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang dinaturalisasi. Di antaranya itu ada sumpah dan juga syarat-syarat yang nantinya akan berakibat baik kepada orang yang dinaturalisasi itu, antara lain adanya kecintaannya terhadap suatu bangsa yang dia bela sekarang ini. Ketika dia dinaturalisasi, jelas pembelaannya terhadap negara yang dinaturalisasikan itu ternyata lebih daripada ketika dia membela dengan negara sebelumnya. Kemungkinan seperti itu. Sedikit menambahkan untuk jawaban dari Mas Martin mungkin sudah cukup lengkap. Untuk naturalisasi sendiri itu juga merupakan pemain-pemain, bukan pemain-pemain asing, itu naturalisasi juga pemain-pemain dari darah daging keturunan Indonesia. Jadi mungkin orang tuanya atau kakek neneknya dulu adalah warga negara Indonesia dan dia mempunyai darah Indonesia. Jadi pemain-pemain naturalisasi itu berhak untuk bermain di tanah Indonesia. Meskipun harus melalui tahap-tahap prosedur yang di diadakan di Indonesia, yaitu seperti membuat KTP dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin saya akan menambahkan pertimbangan dalam naturalisasi pemain timnas nasional Indonesia. Yang pertama ada kebangsaan dan identitas. Naturalisasi pemain harus mempertimbangkan nilai-nilai Baik, kebangsaan jawabannya sudah diterima dan sangat memuaskan. dan identitas negara. Sorry, like. Yang pertama kebangsaan dan identitas. Naturalisasi pemain harus mempertimbangkan nilai-nilai kebangsaan dan identitas negara. Penting untuk memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi memiliki komitmen yang kuat terhadap timnas Indonesia dan mampu mewakili negara dengan bangga. Yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan. Naturalisasi pemain harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan setara. Penting untuk memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi memenuhi persyaratan yang sama dengan pemain lokal dan tidak memberikan keuntungan yang tidak adil bagi pemain-pemain lokal. Yang ketiga, pengembangan bakat lokal. Naturalisasi pemain tidak boleh menghambat pengembangan bakat lokal. Penting untuk tetap memberikan kesempatan dan dukungan yang memadai bagi pemain lokal untuk berkembang dan berkontribusi dalam timnas Indonesia. Terus yang keempat ada keterbatasan jumlah pemain. Naturalisasi pemain harus mempertimbangkan keterbatasan jumlah pemain yang dapat dinaturalisasi dalam timnas Indonesia.
Penting untuk memiliki kebijakan yang jelas dan terukur dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Dan yang terakhir, integrasi dan keharmonisan tim. Naturalisasi pemain harus mempertimbangkan integrasi dan keharmonisan tim. Penting untuk memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi dapat beradaptasi dengan baik dengan timnas Indonesia dan dapat berkontribusi secara positif dalam dinamika tim. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Baik, Mbak Yulfa, terima kasih telah menambahkan jawaban yang sangat tepat sekali. Selanjutnya mungkin kesimpulan dari tema materi ini. Baik, untuk kesimpulannya pada materi ke-7 ini tentang hubungan antara warga negara dengan negara dan juga pewarganegaraan. Yang pertama, tadi sudah disebutkan bahwa terdapat banyak sekali tujuan bersama, yaitu tujuan negara, yang kemudian nanti akan juga terdapat timbal balik juga bagi warga negara. Kemudian jelas dari hubungan timbal balik itu juga terdapat keuntungan juga dari kedua belah pihak, yang terus kemudian dalam pembahasan pewarganegaraan tadi disebutkan adanya naturalisasi. Ternyata naturalisasi itu mendapatkan nilai yang positif terutama bagi warga negara asli sendiri, yang kemudian juga dari naturalisasi itu mengakibatkan adanya perkembangan bagi sepak bola Indonesia. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembahasan Zoom kali ini. Mungkin itu saja diskusi pada Zoom kali ini. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.